Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu, perkenalkan saya Nofira Ramadhani, BP 1910842336. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum oleh Dinas Sosial Kota Padang. Anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki peran penting dalam menentukan masa depan bangsa. Namun, seiring dengan perkembangannya, tak jarang apa yang dilakukan oleh anak tidak sesuai dengan harapan, bahkan membuat mereka berada pada kondisi yang berhadapan dengan hukum, sehingga menyandang status sebagai anak yang berhadapan dengan hukum. Di Indonesia, fenomena anak yang berhadapan dengan hukum menjadi masalah yang cukup memprihatinkan. Hal ini dikarenakan di berbagai daerah di Indonesia, semakin banyak anak-anak yang terlibat atau terjerat pada masalah hukum, tidak hanya sebagai pelaku, tetapi juga sebagai korban maupun saksi. Hingga saat ini, banyak pemberitaan di berbagai media yang memberitakan mengenai anak yang berhadapan dengan hukum, seperti kasus pedofilia pada anak, kekerasan, pencabulan, penganiayaan, pencurian, narkotika, dan lain sebagainya. Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Jasa Putra mengatakan bahwa ada lebih dari 8.200 kasus anak yang berhadapan dengan hukum yang tercatat dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum menjadi salah satu masalah yang harus mendapatkan perhatian khusus oleh pemerintah, di mana ABH juga memiliki hak yang sama dengan anak pada umumnya, yang harus dijaga dan dipenuhi walaupun mereka sedang menghadapi proses hukum. Pemenuhan hak terhadap anak yang berhadapan dengan hukum menjadi isu yang krusial yang harus dipenuhi, mengingat semakin kompleks dan banyaknya kasus anak yang berhadapan dengan hukum beberapa tahun terakhir. Pemerintah berkewajiban untuk memberikan, menyediakan, serta memfasilitasi perlindungan hak untuk anak, termasuk anak yang berhadapan dengan hukum. Apalagi dalam menghadapi proses hukum, anak yang berhadapan dengan hukum menjadi kelompok yang rentan. Hal tersebut dikarenakan anak yang berhadapan dengan hukum akan menjalani proses pengadilan yang panjang, yang mungkin saja dari setiap tahapan proses pengadilan tersebut akan memberi resiko yang buruk terhadap anak. Untuk melindungi serta tetap memenuhi hak anak yang berhadapan dengan hukum, dibentuklah program pelayanan rehabilitasi sosial anak yang berhadapan dengan hukum, di mana anak yang berhadapan dengan hukum nantinya akan mendapatkan bimbingan, pembinaan, serta pendampingan oleh pekerja sosial profesional dalam menghadapi proses hukum. Program rehabilitasi sosial anak yang berhadapan dengan hukum dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Permensos Nomor 26 Tahun 2018 tentang rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam menjalani program rehabilitasi sosial anak yang berhadapan dengan hukum, pemerintah Kota Padang juga telah memiliki Peraturan Wali Kota Nomor 50 Tahun 2018 tentang alur dan prosedur rehabilitasi sosial anak yang berhadapan dengan hukum, di mana dalam peraturan tersebut Dinas Sosial Kota Padang sebagai implementator dari program rehabilitasi sosial anak yang berhadapan dengan hukum. Jumlah anak yang berhadapan dengan hukum di Kota Padang menjadi jumlah yang cukup tinggi di Provinsi Sumatera Barat, yaitu pada tahun 2020, jumlah anak yang berhadapan dengan hukum di Kota Padang mencapai 128 kasus. Hal ini membuat Kota Padang menduduki posisi pertama di Provinsi Sumatera Barat. Fenomena empiris dan teoritis. Ketersediaan sumber daya manusia yang terbatas yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kota Padang dalam melaksanakan program rehabilitasi sosial anak yang berhadapan dengan hukum. Kemudian, anggaran yang kurang mencukupi untuk mendukung kelancaran program rehabilitasi sosial anak yang berhadapan dengan hukum. Selanjutnya, ketersediaan fasilitas yang belum maksimal, kurang optimalnya koordinasi yang terjalin, adanya kecenderungan stigmatisasi dan pemberian label terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di masyarakat, serta lingkungan yang kurang mendukung. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah
Bagaimana implementasi program rehabilitasi sosial anak yang berhadapan dengan hukum oleh Dinas Sosial Kota Padang? Tujuan dari rumusan masalah tersebut adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan implementasi dari program rehabilitasi sosial anak yang berhadapan dengan hukum oleh Dinas Sosial Kota Padang. Manfaat penelitian ini secara teoritis adalah penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur dan informasi bagi semua pihak, khususnya yang akan meneliti pada bidang sama. Kemudian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman, pengetahuan, serta gambaran utuh tentang implementasi program rehabilitasi sosial anak yang berhadapan dengan hukum oleh Dinas Sosial Kota Padang, serta dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Secara praktis, manfaat dari penelitian ini adalah diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan atau saran pada pemerintah terkait dalam pelaksanaan program rehabilitasi sosial anak yang berhadapan dengan hukum oleh Dinas Sosial Kota Padang dalam mengambil tindakan atau keputusan selanjutnya. Baiklah, pada bagian penelitian terdahulu di sini penelitian menggunakan 5 penelitian. Yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Faizatun Nazia dan Ertin Rining Nawangsari dengan judul Peran Program Rehabilitasi Sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum. Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Riza Satifah dan Isbadi Rokmito Adi dengan judul Individualist Outcome Evaluation Program Rehabilitasi Sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum di BRSAMPK Rumbai. Kemudian penelitian selanjutnya dilakukan oleh Kholilah Mardiah yang berjudul Implementasi Peraturan Wali Kota Nomor 50 Tahun 2018 tentang alur dan prosedur pelayanan rehabilitasi sosial anak yang berhadapan dengan hukum di Kota Padang. Selanjutnya ada penelitian yang dilakukan oleh Raffi Mufti Zulmi dengan judul Pembinaan Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum oleh Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus di Rumbai Kota Pekanbaru. Yang terakhir, ada penelitian yang dilakukan oleh Fatima Gustiana Putri yang berjudul Implementasi Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu. Kemudian teori, pada penelitian ini, peneliti menggunakan teori yang dikemukakan oleh Van Meter Van Horn, di mana Van Meter Van Horn menawarkan 6 variabel yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Yang pertama, standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, komunikasi antar organisasi, disposisi, yang terakhir kondisi ekonomi, sosial, dan politik. Selanjutnya, skema pemikiran. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kemudian, Permensos Nomor 26 Tahun 2018 tentang Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum. Selanjutnya ada Peraturan Wali Kota Padang Nomor 50 Tahun 2018 tentang alur dan prosedur pelayanan rehabilitasi sosial anak yang berhadapan dengan hukum. Implementasi dari program rehabilitasi sosial anak yang berhadapan dengan hukum menggunakan teori implementasi menurut Van Meter Van Horn. Kemudian definisi konsep. Yang pertama, kebijakan publik. Kebijakan publik merupakan suatu keputusan yang dirancang oleh sekelompok orang berkepentingan yang memiliki tujuan tertentu untuk menyelesaikan permasalahan dalam masyarakat. Kemudian ada implementasi kebijakan publik yang merupakan tindakan atau pelaksanaan yang terarah dan sistematis yang dilakukan oleh berbagai aktor agar tujuan dari suatu kebijakan atau program dapat tercapai. Kemudian, rehabilitasi sosial yang merupakan suatu proses pengembalian atau pemulihan fungsional sosial seseorang seperti semula agar dapat kembali di kehidupan bermasyarakat. Kemudian, anak yang berhadapan dengan hukum yang merupakan anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, serta anak yang menjadi saksi tindak pidana. Selanjutnya, definisi operasional. Pada variabel pertama, ada 2 indikator, yaitu indikator kejelasan dan keadilan. Kemudian, pada variabel kedua, sumber daya, yaitu sumber daya manusia dan sumber daya non-manusia. Variabel ketiga, yaitu karakteristik agen pelaksana. Di sini ada 3 indikator. Yang pertama, struktur birokrasi. Kedua, norma-norma yang berlaku. Yang ketiga, pola hubungan. Kemudian, variabel komunikasi antar organisasi, di mana ada 2 indikator. Yang pertama, komunikasi. Yang kedua, koordinasi. Kemudian, variabel yang kelima adalah disposisi, dengan indikator respon implementer, kognisi, dan disposisi implementer. Yang variabel yang terakhir yaitu lingkungan sosial, ekonomi, dan politik, yang mana indikatornya yaitu dukungan sosial, dukungan ekonomi, serta dukungan politik.
Kemudian bab ketiga yaitu metode penelitian. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan 3 cara, yaitu observasi, wawancara, dan komunikasi. Selanjutnya, teknik pemilihan informan, yaitu dengan menggunakan purpose sampling. Adapun peran peneliti dalam penelitian ini yaitu sebagai instrumen utama dalam menetapkan fokus penelitian. Kemudian proses penelitian yang dilakukan dengan 3 tahap, yaitu pra-penelitian, turun lapangan, dan penyelesaian. Untuk unit analisis dan penelitian ini adalah unit analisis lembaga, yaitu Dinas Sosial Kota Padang. Untuk teknik analisis yang digunakan yaitu teknik analisis menurut Millett and Harman, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta kesimpulan. Dan yang terakhir, teknik keabsahan data yang digunakan yaitu triangulasi sumber data. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.